gitu. Ini dipulangin sama masnya Gojek ya. Terus ongkirnya suruh gue yang bayar, Cong. Lucu banget sumpah. Nah, terus di Sawah Busana itu kan jam operasional dari jam 9 pagi sampai 9 malam. Tapi dijeda di jam 5 sore sampai jam 7. Pokoknya dia bisa lah. Kalau di sini tuh jam setengah 8 lah gitu. Itu pun dia itu datang di maghrib pas kita lagi sholat kan. Nah, dia datang ke sini pun aja aku masih pegang Quran gitu. Jadi aku pikir aku mau nolak dia dulu nih gitu. Pas aku tolak ternyata dia bawa anak kecil. Katanya rumahnya jauh gitu. Terus kasihan anaknya gitu kan. Oh ya udah, Kak mau nunggu nggak? Dia nggak mau nunggu. Biasanya tuh ya konsekuensi lah orang kalau maghrib itu ya lu nunggu gua gitu kan. Ini kayaknya orangnya benar-benar ini banget kan, maksa banget. Ya udahlah gitu. Dan dia sebenarnya tahu sih kalau sebenarnya muka aku tuh udah gak enak banget. Sebenarnya dia tahu. Dan aku gak bawa handphone. Nah, terus kan otomatis kan aku gak bawa handphone. Jadi selama transaksi itu aku gak bisa motoin dia gitu. Pertama handphoneku juga lagi dicas juga sih gitu. Aku pikirnya itu ya udahlah, orang bawa anak, apa ada sih pikiran untuk seperti itu gitu lah. Ya sebenarnya aku gak pernah seuzon sama orang gitu. Nah, terus abis itu dia nunjukin kok, ini loh aku udah isi form, karena kan kita harus isi form dulu kan gitu, alamatnya di mana gitu-gitu. Dan dia pun udah ngasih tahu ya apa foto KTP itu begini gitu. Dia Pak, aku udah isi kayak gitu. Ya udah dong gitu kan. Akhirnya terus pas pembayaran dia ngomong dia nggak bawa dompet gitu, nanti aja ditransfer gitu kan. Nah, sampai keesokan harinya nggak ada, pokoknya intinya nggak direspon gitu untuk transfer. Tiba-tiba malamnya jam berapa gitu ayahnya meninggal. Nah kan terus habis itu dia ngomong mohon segera transfer ya kak, sampai gitu kan. Nggak direspon. Dia nunjukin nih emang ada yang meninggal nih, tapi setelah aku telusuri itu bukan bapaknya. Tapi nggak tahu juga ya, intinya gitu. Pokoknya intinya maaf ya kak bla 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 bla. Intinya ngomongin lah kalau bapaknya meninggal gitu. Terus dia katanya pulang kampung ya kan. Terus dia ngomong memang, terus gimana dong kak, anakku juga nggak sekolah hari ini, kami nginep di rumah orang tua gitu gitu. Terus intinya baju tuh nggak dipakai gitu. Terus ini gimana kak gitu. Ya berarti kakak hanya bayar di satu kali, aku bilang gitu. Dan itu untuk anak itu cuma 100.000 untuk anaknya dia gitu. Terus ya kalau untuk ya udah deh, namanya orang berduka ya, aku pikir paling ya semingguan cukup lah kan. Yaudah yang seminggu nggak usah dihitung, ya udah cukup 100.000 aja, aku gitu kan. Terus katanya kak tapi kan aku nggak pakai sama sekali, masa harus bayar dong gitu. Nah tapi kan udah nginep, udah dibawa, gimana kan, bingung. Nah kemarin tuh karena udah seminggu kan, terus aku iniin cat katanya iya kak ntar aku iniin gojekin sama tetangga aku apa gimana gitu. Tapi nggak digojek-gojekin juga sampai 3 hari. Nah aku cat lagi selama seminggu nggak digubris, tapi aku juga nggak diblokir, anehnya ya kan. Nah pas kemarin aku bikin video di Ketapang itu, aku langsung diblokir ceritanya ya kan. Nah barangnya tuh ceritanya diantar ke rumah sama Gojek, terus ongkosnya bayar di sini, posisi persewaan juga belum, terus ada kekurangan juga ya kan. Padahal aku udah bilang loh, maksudnya kalau dia baik-baik ya udah cukup bayar segitu aja gitu, nggak aku kenain denda nggak apa. Tapi karena dia modelannya kayak gini kan, sedangkan ini udah naik ke polisi gitu. Nah kemarin kan ceritanya yang pas aku ke Ketapang itu aku muter-muter karena gabut aja, aku habis nge-gym, oh orang ini belum balikin, malah wastra lagi gitu kan. Jadi menurutku tuh wastra udah kayak batik, susah gitu, batik tulis tahu kan. Jadi orang tuh bakalan nggak bisa bikin replika batik itu, nggak bisa menurutku, pasti ada bedanya gitu. Nah wastra sama kayak gitu, beda cerita sama mesin ya, ulos yang mesin itu banyak, tapi kalau yang original gitu, apalagi itu pemberian dari orang yang udah almarhum saya. Nah balik lagi ke abang Gojek ya. Jadi abang Gojek itu bilang yang order itu atas nama Susi ya kan. Terus aku bilang Susi siapa mas di situ? Iya mama Rafinka sama Una gitu. Oh cocok itu mas. Aku bilang oh berarti orang ini gitu. Terus masnya kok bisa-bisanya minta duit sama saya, bilang gitu. Iya mbak, katanya yang bayar yang di sini, kata dia bilang gitu. Ini dari mana mas? Dari ALS, kata dia gitu. Berarti kan otomatis inian bus ya gitu. Aku nggak paham sih dia mau gimmick pulang kampung atau gimana. Masalahnya adalah gue udah ngeliat status Facebooknya segala macam, ternyata kan dia nggak pulang kampung, dan dia pun emang mungkin pulang kampungnya juga buat liburan atau gimana gitu kan. Nyatanya juga nggak ada postingan dia yang menyedihkan menurut gua ya kan. Salah nggak sih kalau aku bilang dia tuh jual kematian bapaknya cuma perkara duit segitu doang coba. Dan gue baru tahu kalau ternyata di abang Gojek itu mas nomornya berapa yang order, ternyata nomor itu disamarkan, dan alamat orderan itu ternyata juga disamarkan. Jadi yang tahu itu cuma alamat yang dia order yang untuk ketemu itu loh gitu. Ya udah aku mau gimana lagi ya kan, masa aku nggak ngasih masnya juga ngomong lah mbak saya juga nggak tahu apa-apa, terus gimana ini mbak, kata dia bilang gitu. Ini mah namanya ngerugiin saya mas, kenapa mas gak telepon saya dulu gitu. Ah biasanya juga ini mbak kalau ada kayak gini ya aja, katanya gitu. Iya juga sih, bener juga sih mas. Nah sekarang nih aku bingung, udah naik ke polisi kasusnya ya kan, ini baju dibalik, ini belum dibalikin, tapi belum semuanya. Menurut kalian aku lanjut ke polisi atau kasihan nama ini orang gitu kan.
Tapi yang belum, tolong dibalikin kalau nggak mau naik, ya nggak? Tapi sumpah banget, aku nggak berekspektasi bakalan direspon sama warga TikTok. Terus tiba-tiba ternyata mereka tuh banyak banget yang DM aku. Tapi kan karena aku sibuk banget ya, aku nggak buka-buka TikTok tuh selama 2 hari memang. Ternyata banyak banget dalam sekali waktu itu, banyak banget yang nge-DM, bahkan sampai WhatsApp gitu kan. Namanya kalau nggak salah Kak Askia deh, WhatsApp itu. Terus jadi Timika Papua, keren banget kan. Apa ini begini di Facebooknya bla 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 gitu. Terus kata aku, Masya Allah, ini petunjuk dari Tuhan gitu kan. Bener, aku baru ketemu itu Facebooknya segala macamnya. Ya dari itu, bener emang mukanya yang itu Kak, aku bilang gitu. Aduh, merasa terbantu banget sama warga TikTok, terima kasih. Padahal ini tuh satu kasus dari antara kasus yang lain, cuma karena ini wastra, jadi apa ya, penting banget buat aku gitu. Aku kemarin tuh baca tuh sampai nangis tuh, baca yang komen-komen tuh, aduh. Dan gara-gara ini gue baru tahu, kan itu kan dia nulisnya cuma Jalan Darussalam nomor 19. Ternyata pas aku sampai TKP Darussalam itu, ada Darussalam 1, 2, 3, sampai raya gitu. Terus udah gitu, aku tuh nyari alamat yang sesuai map, di situ titiknya, ternyata itu rumah orang di nomor 17 gitu. Pas aku ngelihat sebelahnya itu udah nomor 39, aku pikir dari 17, 18, 19 gitu kan. Enggak, udah 39. Satu lagi udah beda lagi 20 berapa gitu. Ternyata ngacak seperti itu, makanya Pak RT-nya pun jadinya dia ngacak gitu loh. Biasanya kan nomor kan berurutan kan, itu dibukain dokumennya sama Pak RT, cuma baik banget itu. Kita dari ke Pak RT-nya, ke Pak RW-nya, pada baik-baik. Neng, coba tolong dicari fotonya biar enak gitu. Tapi diduga itu orang kontrak tadinya gitu. Tapi ternyata emang alamat palsu guys. Nah kemarin abis aku tahu Facebooknya, aku tahu TK-nya, aku langsung tadinya mau ke TK-nya, tapi karena aku ketemu sama klien, aku nggak jadi. Terus tiba-tiba, kamu kenapa sih kayaknya pusing banget gitu kan? Lagi gue nanya gitu. Ini aku begini. Ya udah biar aku aja yang nyari gitu. Jadi orang yang kesana ke TK itu gitu, polisi lebih tepatnya ya, ke situ katanya nggak ada, karena kan emang yang TK Mercusuar itu adanya cuma di sebelah Malabar itu loh, yang Jalan Cemara itu. Karena aku dulu pernah tinggal di Bencongan, jadi aku tahu lah wilayah situ gitu kan. Nah ini TK Mercusuar yang mana lagi gitu kan. Ternyata benar, pas begitu dilacak, dicari, ternyata dia itu alamatnya bukan di Ketapang, tapi di Pasar Modern Karawaci. Di situ ketahuan tuh bapak ibunya dia. Nanti aku ini di sini nih from-nya, aku nggak bohong. Jadi semua kakaknya dia tuh kelihatan banget. Jadi secara singkatnya berarti dia itu memang ada modus untuk menipu. Kenapa dia ngomong di Jalan Darussalam Ketapang gitu kan? I don't know, entah dia ngontrak beneran atau enggak. Sedangkan titik koordinatnya di Batu Ceper. Dan di data kewarganegaraan Indonesia, dia di Pasar Modern Karawaci gitu. Jadi jangan macam-macam, kalau mau nyewa aja. Udah keuntungan nggak seberapa, lu bertingkah lagi. Udah gue orangnya begini, tapi kalau gue udah dibohongin, gue tuh kayak ngerasa ditipu, tau gak? Bukan ngerasa ditipu, ngerasa dibodohi, ngerti gak sih? Aku tuh kayak ngerasa bego gitu. Dan harga diri gue tuh kayak ngerasa diinjek-injek kalau udah ngerasa bego gitu. Jadi yang main udah bukan ini lagi. Jadi mohon maaf ya, ini jadi mau dilanjutin apa enggak? Nah kan selalu ada yang nanya, kenapa nggak dimintain KTP, kenapa nggak dimintain fotokopi KTP gitu kan. Dimintain kok, tapi cuma foto KTP, bukan KTP-nya. Karena aku merasa orang kan pasti beraktivitas pakai KTP, kemana-mana ditanyain KTP-nya mana, takutnya dia aktivitasnya pakai KTP gitu. Jadi aku sebenarnya lebih memudahkan aja sih, yang penting kan juga kelihatan, oh mukanya yang ini, oke udah kan. Nah paling kayak gini, kalau kalian online kan pasti udah ada formnya kan, ada formnya gini, biar aku nggak nanya-nanya lagi size-nya, karena aku bukan dukun ya, ini cewek cowok gimana, size-nya apa, umurnya berapa, terus tiba-tiba nanya kalau ada baju adat gitu kan, bingung. Nah udah isi form, dia udah fitting segala macam, otomatis DP. Habis DP dia ngasih foto KTP kayak gini nih. Nah, habis itu udah aku tinggal ngasih tanda terima, kelihatan nggak sih? Nah, tanda terima kayak gini by PDF gitu. Jadinya ya emang ya udah kayak gitu aja, aman sih. Lah aku tuh kurang baik apa nih, misalnya nih kayak kemarin Agustus kemarin ada yang menyokin aksesoris Minang. Ya, untung kan aku agak sedikit bisa reparasi ya kan. Aku nggak ini orangnya, cuman aku omelin, Kak kenapa taruhnya begini paling gitu doang gitu. Malah dianya yang ngoceh, padahal dia yang ini kan. Nah, terus kayak misalnya kancing copot atau apa gitu kan. Ini kenapa lagi? Oh ya, kalau kancing copot ataupun robek atau apa, itu aku benerin. Apakah aku pernah ngomelin orangnya? Enggak. Serius enggak. Cuman kalau yang hilang wastra, waduh itu udah saya kayak hilang apa ya? Kalau duit itu ibarat bisa dicari. Kalau karya itu nggak ada replikanya, Bos. Batik cat bisa dibikin lagi, tapi batik tulis nggak ada replikanya. Orang sesenior apapun nggak bisa. Jadi ini tuh masih ada 2 kasus. Yang satu Agustus yang kemarin, tahun kemarin itu. Jadi yang ngejawabin di Google ulasan itu dia ngasih nomor. Namanya kok ya bukan sewa busana, tapi akun pemilik gitu. Jadi orang-orang kiranya itu dari sewa busana yang menjawab. Akhirnya orang-orang pada transfer ke situ. Nilainya juga nggak sedikit. Ada yang 500, ada yang 7 juta, ada yang 4 juta. Dengan ngasih nominal yang aneh-aneh itu. Anehnya, yang nyewa ini loh juga. Namanya juga persewaan, berarti kan harus dicoba dong. Apalagi untuk baju adat. Boleh banget dicoba kalau baju adat itu di sini. Kenapa nggak datang dulu ke sini fitting baru bayar gitu? Kenapa buy online? Gitu, anehnya. Gitu kan. Nah, yang kedua ada kasus ini yang lagi naik, gitu kan. Jadi jangan macam-macam sama sewa busana, oke?